berkata kurakari, melompat ke dalam payang. Ulang tepat kakang ngajak balik, tapi ading ulun nyarilah. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Coba kalau Ibu tanya jawabnya seperti biasa ya. Tahu kan? Iya, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Yes, yes, yes. Merdeka. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ketua silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran ada baiknya sudah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, sebelum kita belajar, coba lihat dulu di sekelilingnya ada sampah apa tidak. Kalau ada, silakan buang di kotak sampah. Tidak ada. Kalau tidak ada, doa absen dulu ya. Siapa yang mau hadir hari ini? Baby Bu. Kenapa yang tidak hadir satu? Jangan dijawab ya kalau bolos. Oke, anak-anak silakan berdiri. Kita nyanyi lagu Pelajar Pancasila dulu ya. Ya, Bu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya, masih berdiri lagu yang kedua. Lagu dari Bengkulu Selatan. Ada yang tahu lagu ini? Ada, Bu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Berkata lagu ragari, sembunyi ukur sebagai kata-kata melabari, atau arti kelompok kuda. Cukup, silakan duduk. Oke, selanjutnya Ibu mau menjelaskan materi kita yang lama itu. Di kelas 3 kita pernah belajar tentang bilangan caca sampai dengan 1000. Jadi di kelas 4 ini kita akan belajar tentang bilangan caca sampai dengan 10.000. Oke, anak-anak, di sini Ibu mau nanya nih, di sini ada yang orang Bengkulu Selatan. Ya, Bu. Pernah melihat kue gegelak? Pernah. Biasanya anak-anak beli kue gegelak itu berapa kue yang anak-anak beli? 3. 3 kue. 3 kue yang anak-anak beli. Kemudian jadi pelajaran kita hari ini itu yang pertama membaca bilangan caca sampai dengan 10.000. Kemudian yang kedua itu menulis bilangan caca sampai dengan 10.000, dan yang ketiga menentukan bilangan caca sampai dengan 10.000. Di bab 4 itu kita menentukan bilangan caca sampai dengan 10.000. Oke, jadi Ibu mau tanya dulu asal daerah kalian masing-masing, mulai dari Apriza. Asal daerahnya tahu nggak? Boleh? Seluma. Bogo-bogo. Sering? Ya? Selatan, Bu. Ya? Kalian Bu. Oke. Oke, anak-anak, bisa dilihat di sini ada gambar kue gegelak. Jadi kue gegelak ini merupakan kue khas dari daerah Bengkulu Selatan. Jadi kue gegelak ini merupakan makanan khas daerah Bengkulu Selatan. Bisa dilihat kue gegelak ini memiliki warna coklat, rasanya manis karena terbuat dari tepung beras, santan, dan juga khasnya yaitu
yaitu dengan gula merah. Kue gelang ini sering kita lihat juga kalau misalnya kita berkunjung ke Bengkulu Selatan itu ada di pasarnya itu banyak sekali ya gitu. Jajanan kue gelang ini. Jadi anak-anak, kue gelang ini merupakan kue salah satu jajanan tradisional yang populer di daerah Bengkulu Selatan. Kue ini memiliki bentuk yang unik, menyerupai cincin dan juga seperti donat. Dan teksturnya ini lembut dan kenyal dengan rasanya yang manis yang pas. Kemudian bahan-bahan utamanya digunakan itu juga umumnya adalah tepung beras, santan seperti yang ibu sebutkan tadi, ada juga terbuat dari telur dan menghasilkan rasa yang khas sekali. Oke. Jadi apa sih hubungan dari kue gelang ini dengan pembelajaran kita hari ini? Jadi kue gelang ini menarik sekali untuk dihubungkan dengan materi bilangan caca karena bisa harga dari kue gelang ini atau harga dari bahan-bahan kue gelang ini bisa kita jadikan sebagai bilangan caca. Kemudian kita memasuki materi yang pertama, membaca bilangan caca. Membaca bilangan caca adalah kemampuan menyebutkan atau menuliskan bilangan itu ke dalam bentuk huruf. Misalkan nih, yang pertama membaca bilangan caca sampai dengan 10.000. Oke, di sini misalkan ada soal ibu membuat pesanan kue gelang sebanyak 5.671 pesanan kue gelang. Jadi cara membacanya itu disebutkan huruf-hurufnya. Misalkan dibaca Oke, kemudian ibu ada contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua itu misalkan ibu mendapat pesanan lagi nih, pesanan kue gelang sebanyak 6.481. Dibaca. Oke, ada yang bisa maju? Coba Agusti maju ke depan. Ya Bu. Coba Agusti, bagaimana cara membacanya? Kalau ada soal 6.481, dibaca gimana? Bacanya 6.481. Oke, benar sekali jawaban dari Agusti. Jadi disebutkan hurufnya 6.481. Benar sekali ya. Oke, kemudian paham tidak tentang membaca bilangan caca? Oke, benar. Mau paham? Lanjut materi yang kedua ya. Ya Bu. Oke, di materi yang kedua ini kita menulis
sampai 10.000. Dua. Oke, menulis bilangan Caca ini misalkan itu ada soal, nanti angkanya itu kita tulis. Misalkan ayah ke pasar membeli kue gegelan itu sebanyak 7 kue. 7 kue itu ayah membayarnya 7.500 seperti ini. Jadi bagaimana cara menulisnya? Tuliskan saja ini lagi 7.500. Atau kalau misalkan ada soal, ayah mendapat pesanan kue nih sebanyak 5.200. Bagaimana sih menulisnya? Jadi dituliskan dalam bentuk angkanya. 5.000 ditulis 5, kemudian beri tanda titik. 5.200 ditulis 2, 60-nya ditulis 6, 3-nya ditulis 3, jadi 5.263. Oke, sudah mengerti kan? Ngerti, Bu. Oke, kita lanjut yang terakhir, yaitu menentukan nilai tepat. Yang ketiga, menentukan nilai tempat pada bilangan Caca sampai 10.000. Oke, misalkan masih berhubungan dengan kue gegelan. Kakak ini di sekolahnya mendapatkan pesanan kue gegelan sebanyak 8.562. Oke, gimana cara menentukan nilai tempatnya? Kita lihat dulu di posisinya masing-masing. 2 ini merupakan angka. 2 ini angka apa? Satuan. 2 ini angka satuan. 6-nya ini angkanya puluhan. Betul sekali, puluhan. 5-nya Ratusan. ya betul, ratusan. Kemudian yang 8-nya ini Ribuan. ribuan. Pintar. Oke, jadi benar ya, seperti ini kalau menentukan nilai tempat. Coba sekali lagi, ada soal sekali lagi. Ini saja. Kita itu mendapatkan soal seperti ini, coba ya. 7.645. Gimana cara menentukan nilai tempatnya? Coba Ica, maju Ica. Silakan. Cara menentukan nilai tempatnya. Mulai dari 5. 5-nya itu apa? 5-nya adalah satuan. 4 adalah puluhan. 6 adalah ratusan. Dan yang 7 adalah ribuan, Ibu. Benar sekali. Yes. 5-nya itu satuan, 4-nya itu ratusan, puluhan, yang ke-6-nya itu ratusan, 7-nya itu ribuan. Oke, gampang sekali ya kita belajar tentang bilangan Caca ini. Sekarang sudah mengerti belum tentang bilangan Caca? Ngerti, Bu. Udah kan? Udah. Bilangan Caca? Udah. Jadi Ibu jelaskan ulang bilangan Caca
tuangkan bilangan itu ke dalam bentuk angka. Dan menentukan nilai tempat itu menentukan berdasarkan posisinya yang terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan seperti yang sudah kita contohkan tadi. Membaca, menulis, dan menentukan nilai tempat. Oke, jadi seperti itulah materi dari bilangan caca sampai dengan 10.000. Ibu ada media bilangan caca. Yang pertama itu menulis. Nanti ada soal, kemudian tuliskan angkanya di sini. Kemudian kalau membaca itu tuliskan huruf-hurufnya di sini sesuai dengan angka di soal. Kalau nilai tempat itu nanti di setiap warna dari ribuan, ini misalkan biru kan, kita tentukan di sini berapa jumlah warna biru di ribuan, kemudian di ratusan berapa, puluhan, dan juga satuan itu berapa. Oke, seperti itu medianya. Sepertinya kalian semua sudah ngantuk. Ibu ada ice breaking, silakan berdiri. Anak-anak tahu tidak yang ice breaking? Tangan ke atas, menggapai bintang. Tahu kan? Yang kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Takut-takutkah tangan diputar? Gulung-gulung tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundaran. Kanan, kiri, atas, bawah. Oke, di sini Ibu ada lembar kerja. Nanti kalian bagi menjadi 3 kelompok, kemudian kerjakan lembar kerja yang Ibu berikan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, nanti setelah mengerjakan silakan satu orang perwakilan dari kelompoknya itu untuk maju presentasi. Ibu minta di mana? Oke. Yang mana? Oh, ini. Ini kan 5.000 itu ditulis di mana? Ini juga 5 kalau mau itu tulis saja. Ini juga notebook. Terima kasih, Bu. Oke, anak-anak sudah selesai. Nah, silakan siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Oke, silakan maju. Cica dengan Alan boleh maju. Ya. Silakan presentasi. Ya, Bu. Jika harga setengah kilogram tepung beras adalah 9.500 rupiah, maka dapat kita tulis dengan angka 9500. Yang kedua itu jika harga 250 gram kelapa muda adalah 6.500, maka dapat ditulis 6500. Udah, Ibu. Oke. Anak-anak yang presentasi tadi silakan menggunakan medianya. Coba tulis dulu di lembar kerjanya. Sesuai lembar kerjanya. 9.500. Ya. Oke, ditaruh di bagian menulis. Ya, benar. Kemudian membacanya. Kalau membacanya 9.000, tulis huruf-hurufnya ya. 9.000. Ya. Ditaruh di ribuan. benar. Kemudian yang ratusannya 500 di ratusan. Ya, benar sekali. Oke, karena yang di sini angka 0 nggak usah ditulis ya. Oke, kemudian menentukan nilai tempat sesuai dengan jumlah dari warnanya. Oke, warna birunya berarti ada 9. Oke, benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ditaruh di ribuan.
Terus ratusannya ada 5. Warnanya? Orange. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi anak-anak di lembar kerja ini ada bagian membaca bilangan caca. Membaca itu ditulis huruf-hurufnya seperti apa. Di sini kan ada angka. Anak-anak sebutkan huruf-hurufnya. Nah, kemudian di bagian menulis itu dari huruf-hurufnya ditulis dengan angka. Kalau menentukan nilai tempat itu sesuai dengan posisinya, seperti ribuan. 5 ini di ribuan, kemudian ratusan, puluhan, dan juga nolnya ini di satuan. Oke, sudah ngerti kan tentang bilangan caca? Sudah. Anak-anak, kalian bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Oke, ya silakan. Jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang bilangan caca, di mana bilangan caca itu kumpulan bilangan yang tidak bernilai negatif atau bilangan yang dimulai dari 0. Oke, benar sekali ya kata Ice. Jadi bilangan caca itu merupakan bilangan positif yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan caca, membaca bilangan caca juga itu menyebutkan hurufnya. Kalau menulis itu disebutkan angkanya, kalau nilai tempat itu sesuai dengan posisinya, kalau ribuan ditulis ribuan, ratusan, puluhan, dan juga satuan. Seperti itu. Kemudian bagaimana perasaan anak-anak setelah mempelajari materi bilangan caca ini? Ada kesulitan tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada, nanti anak-anak pelajaran selanjutnya minggu depan itu anak-anak lihat di halaman 37 di bab 4 ada 1 sampai 4 soal. Silakan kerjakan di rumah, boleh minta bantuan dari orang tua, kakak. Nanti minggu depan kita kumpulkan ya. Ya, baik, Bu. Oke, silakan. Kalau ada sampah silakan ambil dulu. Ada sampah tidak? Ya. Oke, kalau tidak ada sampah silakan ketua kelas pimpin doanya karena kita akan keluar. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian materi dari Ibu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf ya. Bahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Nah,